Speed. Dalam video kali ini saya ingin mereview sebuah buku lama, ya, buku lama yang diterbitkan pada tahun 2005, ya. Buku ini 2005, ya. Tapi menurut saya isi buku ini cukup baik. Apa bukunya? Ini teman-teman sekalian. Ini bukunya adalah buku tentang Jack Welch and the 4 E's of Leadership. Jack Welch and the 4 E's of Leadership, ya teman-teman sekalian. Jadi dari buku ini, ya, kita akan belajar tentang rahasia kepemimpinan daripada seorang Jack Welch yang merupakan all star pada saat itu, karena dia sudah terbukti, ya, menghasilkan hasil yang luar biasa dari setiap level organisasi yang dia pimpin, ya. Bahkan teman-teman sekalian, dari Jack Welch leadership ini, ya, dari GE yang dia pimpin, ternyata juga banyak menghasilkan orang-orang keluaran GE yang akan leader, memimpin, ya, di perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh GE dalam buku ini adalah dia menjelaskan secara detail bagaimana formula, ya, leadership yang dianut. Formula leadership yang dianut secara garis besar itu terdiri dari mantra, saya bilang mantra karena itu luar biasa kalau kita bisa eksekusi, yaitu 4E plus 1P, ya, 4E 4E plus 1P, ya, bahasa Indonesia lah, 4E plus 1P. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang hebat menurut dia. Yang pertama adalah, ya, ini saya bacakan dari sini, ya. Ini bisa Anda lihat, bacakan dari sini. Nah, Anda lihat, ya. Anda lihat bahwa pertama adalah dia harus mempunyai energi. Ya, energi, ya. Yang kedua, dia harus mempunyai sifat energizes. Kemudian yang ketiga itu harus punya sifat H, dan yang keempat adalah execute. Kemudian nanti semua itu dibungkus dengan satu sifat lain, yaitu passion, ya, semuanya dikerjakan dengan penuh hasrat dan mencintai pekerjaan Anda. Nah, mari kita bahas satu persatu dari masing-masing komponen 4E sama passion tersebut, ya. Energi, ya, pertama energi teman-teman sekalian. Jadi kalau Welch say that individual with energy love to go, ya. Jadi intinya begini teman-teman sekalian, ya, seorang pemimpin yang hebat harus mempunyai energi yang hebat. Tentunya energi yang hebat tersebut, ya, dalam kondisi yang normal itu dihasilkan dari intake, masukan makanan yang bergizi, ya, ilmu yang luar biasa dan lain sebagainya, sehingga dia terlihat punya energi yang luar biasa dari rata-rata normal orang pada umumnya, ya. Mohon maaf terkadang, ya, mungkin energi ini tidak dikaitkan dengan kondisi fisik saja yang luar biasa. Mohon maaf, kadang-kadang ada juga pemimpin yang kebetulan sedang menderita sakit misalnya. Tetapi tetap saja dituntut bahwa seorang pemimpin walaupun kondisinya sedang sakit itu harus terlihat bahwa dia punya energi, ya, dia punya semangat, dia punya willingness untuk do something, sehingga ini orientasinya adalah ke action oriented. Jadi semangat energi ini bisa menciptakan, ya, action yang luar biasa dalam rangka untuk mencapai goal daripada organisasi, itu, ya. Yang kedua adalah energize. Jadi setelah kita miliki karakter punya energi yang luar biasa, antusias, semangat, punya kemauan yang luar biasa, tadi go, ya, maka diharapkan seorang pemimpin yang luar biasa ini harus menularkan, ya, menyemangati, ya, sifat yang energi tadi kepada orang lain, tentunya kepada peer-nya, kepada anak buahnya, ya, itu harus dimiliki karakter yang kedua, yaitu energize.
Yang ketiga adalah dia harus punya kemampuan untuk age. Age memang kalau diartikan itu ujung. Ya, age itu adalah ya kemampuan seorang pemimpin untuk memutuskan sesuatu sehingga bisa direalisasikan apa yang harus dikerjakan. Jadi seorang pemimpin tidak boleh mengambangkan suatu keputusan sehingga anak buahnya itu menjadi galau, ya, andilau, ya, agak dilema dan galau. Itu nggak boleh. Seorang pemimpin harus decisif, cepat mengambil keputusan, dan Jack Welch mengatakan, lebih baik you putuskan untuk dikerjakan meskipun you melakukan kesalahan atau harapan daripada yang diinginkan dari keputusan tersebut tidak sesuai, ya, lebih baik begitu, artinya gagal, daripada Anda menunda untuk tidak memutuskan gara-gara Anda tidak mempunyai kemampuan untuk memutuskan sesuatu yang besar. Jadi kalau diputuskan kemudian ada risiko, segera lakukan feedback, ya. Lakukan problem identification, kemudian lakukan corrective action, ya. Identifikasi problemnya apa yang membuat keputusan itu tidak berjalan dengan baik sesuai harapan, kemudian lakukan corrective action, tindakan untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Yang berikutnya adalah execute. Nah, ini execute. Saya pikir ya, mengambil keputusan dan execute itu dua hal yang cukup penting, ya. Namun demikian, kalau ditanya mana yang paling terpenting dari keempat komponen atau karakter kepemimpinan hebat menurut Jack Welch ini, itu adalah execute. Execute atau execution itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengeksekusi berbagai ide yang muncul, yang dia create, maupun berbagai action plan, rencana aksi yang sudah dia buat. Ya, ini menurut Jack Welch adalah karakter yang paling penting dari ketiga karakter lainnya. Execute, execution. Ya, kalau dalam konsep manajemen, ya, itu manajemen strategi misalnya, itu ada kata yang namanya strategi sama eksekusi, ya. Karena begitu hebatnya kekuatan daripada execution, maka eksekusi dibuat tersendiri. Nah, jadi seorang pemimpin yang hebat harus mampu mengeksekusi semua ide, semua rencana aksi yang sudah dia tetapkan. Percuma pintar membuat rencana aksi, tapi kalau tidak dieksekusi. Nah, dari keempat hal tersebut, ya, karakter 4E's leadership dari Jack Welch tersebut, maka semuanya dibungkus dengan satu yang namanya passion. Ya, jadi passion itu adalah Anda mengerjakan sesuatu dengan penuh kecintaan dan hasrat, gairah yang membara. Ya, dia mengatakan, ya, bahwa do everything, ya, by love. Jadi kerjakan apapun dengan cinta, gitu ya. Betul, memang, dan saya pun sepakat. Bahkan saya bisa mengatakan, if you love your job, you stop working. Jika Anda mencintai pekerjaan Anda akan berhenti bekerja. Artinya apa? Bukan berhenti pensiun, bukan. Ketika kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, kita seolah-olah tidak bekerja. Padahal orang dari luar melihatnya kita sedang bekerja giat, tapi kita melihatnya kita sedang main-main. Coba perhatikan, seorang yang suka komputer, ya, maka ketika ngutak-ngatik komputer dari jam 7.30 pagi sampai jam 9 malam atau 11 malam pun, dia tidak akan kehabisan energi. Orang lain melihatnya, waduh hebat banget nih orang, nggak pernah kehabisan energi. Itulah kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan.
ya. Jadi itulah passion, sehingga harapannya passion ini ya akan membuat seseorang menjadi resilience, mempunyai daya tangguh yang luar biasa, ya. Artinya dia akan menghadapi kegagalan demi kegagalan penuh dengan antusiasme kalau punya passion. Nah, kemudian ya, kalau saya simpulkan dari sini bahwa di buku ini di halaman 16 ya teman-teman sekalian, di buku ini di halaman 16 Anda bisa lihat di halaman 16 ya. Dia memperkenalkan bahwa model yang diberikan ini adalah merupakan model leadership authentic ala GE. Jadi the GE Authentic Leadership Model ya. The GE Authentic Leadership Model. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa model kepemimpinan ini terdiri daripada 12 karakter ya, yang harus dipenuhi ya apabila Anda ingin mengikuti kepemimpinan negara ala Jack Welch ya. Yang pertama adalah strong leader lead with character or integrity. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang hebat itu adalah yang mempunyai integritas yang luar biasa. Anda sudah paham, integritas itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hati nurani dan dikerjakan ya. Sesuatu yang baik yang harus dikerjakan ya. Yang kedua, bahwa model leadership authentic ala GE ini menganut bahwa dia harus memiliki business competence or acumen ya, bahasa GE-nya begitu ya, bahasa Jack Welch-nya, bahwa seorang pemimpin itu ya bahasa saya harus cerdas lah. Cerdas itu artinya menguasai ya apa yang dia kerjakan ya, dan kompeten di bidangnya ya, itu harus cerdas. Kemudian karakteristik berikutnya daripada model kepemimpinan autentik dari GE adalah bahwa strong leaders think global. Seorang leader yang kuat harus berpikiran ya global ya, harus berwawasan global. Boleh kita melakukan sesuatu hal yang locally, tapi berdasarkan pemikiran yang global gitu ya. Kemudian karakteristik yang keempat berikutnya adalah bahwa strong leader are customer centric, dia bilang ya. Jadi bahwa pemimpin yang hebat di GE itu harus fokus pada pelanggan, harus customer orientation ya. Jadi harus fokus pada pelanggan. Kemudian berikutnya menurut Jack Welch ya, model leadership autentik itu harus mempunyai karakteristik bahwa they welcome change and disdain birokrasi. Kita itu harus menyambut perubahan. Jadi you have to dance with the change. Anda harus berdansa dengan perubahan. Bahasa kerennya ya, kita harus memeluk perubahan, bukan membenci suatu perubahan ya. Berikutnya adalah good leader are strong communicators and they are empathetic. Prinsipnya adalah seorang pemimpin yang hebat, yang baik itu adalah seorang komunikator yang baik ya. Jadi Anda harus bisa mengkomunikasikan apakah direction, apakah visi, misi kepada anak buah, sehingga dia mempunyai pemahaman yang clear, crystal clear gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa seorang pemimpin yang autentik, ya dibilang authentic leaders build effective teams. Dia adalah pembangun teams yang efektif ya. Dia adalah jagonya membangun tim yang efektif. Kemudian berikutnya adalah bahwa the best leader focus on achieving of the objective of the organization.
Jadi dia adalah pemimpin yang fokus untuk pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi. Jadi dia memberikan hasil, ya, result oriented. Itu adalah model kepemimpinan autentik ala GE, karakter yang berikutnya itu. Nah, berikutnya adalah karakter berikutnya dari model leadership autentik GE, itu adalah the best leader have great energy and spark others to perform. Ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dia punya energi yang luar biasa, dia bisa menyemangati pihak lain, ya, dan dia mempunyai antusias yang menular. Ini kembali ke yang karakter berikutnya nih. Strong leader have an infectious enthusiasm, ya. Kemudian berikutnya adalah great leaders itu achieve and deliver. Jadi dia adalah achiever, ya, orang yang sering mencapai tujuan-tujuan yang dia tetapkan dan itu ditularkan kepada orang lain. Ya. Dan terakhir, ya, daripada karakteristik daripada model leadership authentic ala GE itu adalah the best leader love what they do. Ini yang tadi saya sebut passion, ya. Seorang pemimpin yang hebat mencintai apa yang dia kerjakan. Passion, bahasa saya tadi. Sekali lagi, if you love your job, you stop working. Apabila Anda mencintai pekerjaan Anda berhenti bekerja, bukan berarti pensiun, tapi seolah-olah Anda berhenti bekerja, karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang Anda cintai, kita anggapnya itu sebagai main-main. Ya, main-main. Kadang-kadang mengingat masa kecil kita, kalau kita sedang bermain, kita suka lupa waktu. Ya, kalau tidak dipanggil sama orang tua, tidak akan kembali ke rumah. Kita suka lupa diri, lupa atas lingkungan yang lain. Orang melihat, waduh, ini orang nggak ada capeknya. Itulah kalau kita punya passion ketika kita mengerjakan sesuatu. Jadi teman-teman sekalian, ini cukup bagus buku ini, saya pikir, untuk membimbing kita apabila akan menjadi pemimpin yang hebat, ya. Walaupun mungkin dalam kondisi yang seperti sekarang, dalam kondisi sedang pandemi, mungkin ini harus disesuaikan, harus lebih agile lagi, lebih tangkas lagi, ya. Tetapi saya pikir sebagian besar sangat penting, ya. Dimana dalam agility itu kan kita harus fokus, kita harus fast, ya, cepat, ya, melakukan sesuatu, dan tentunya harus fleksibel. Nah, kalau Anda membaca buku ini, Anda juga akan disajikan bagaimana, ya, seorang yang namanya Jeff Immelt, ya, Jeff Immelt, Jeff Immelt, ini nama orang, ya, itu bisa mereinventing dirinya sendiri untuk kemudian dia mendapatkan warisan untuk melanjutkan kepemimpinan Jack Welch di General Electric. Jadi sebenarnya memang satu sisi Jack Welch ini hebat, tetapi ada satu sisi lagi dari perspektif yang negatif, bahwa Jack Welch ini dinilai terlalu agresif terhadap pegawainya. Jadi Jack Welch itu sering mengatakan kepada pegawainya, kalau Anda di sini bekerja ala kadarnya, tidak menciptakan prestasi, tidak menciptakan capaian-capaian, achievement yang luar biasa, Anda lebih baik keluar dari General Electric. Itu kata Jack Welch. Lebih baik Anda keluar, dan Anda kalau di luar itu akan lebih baik dan mungkin Anda lebih berprestasi. Walaupun di General Electric Anda adalah bagian outliers yang artinya bermasalah. Nah, sehingga seorang Jeff Immelt ini sebenarnya awalnya juga tidak kuat, ya, menghadapi gaya kepemimpinan daripada
si Jack Welch ini. Ya, dia sering gagal menciptakan achievement di divisi yang dia pimpin, tetapi kemudian dia terus ditantang oleh Jack Welch, dan akhirnya ya dengan motivasi, dengan energize yang diberikan oleh Jack Welch, akhirnya dia bisa memenangkan tantangan dari Jack Welch tersebut, dan akhirnya dia terpilih ya sebagai pegawai yang menggantikan Jack Welch untuk memimpin General Electric pada saat Jack Welch sudah pensiun. Nah, di sini diceritakan nih bagaimana ya pengembangan daripada reinventing daripada Jack Immelt dalam rangka untuk ya melanjutkan kepemimpinan yang sudah dipimpin oleh Jack Welch. Nah, di buku ini juga banyak hal-hal yang bisa kita pergunakan, seperti misalnya ada 4E Leaders To-Do List, yaitu daftar-daftar yang harus Anda kerjakan ya. List-list yang harus Anda kerjakan kalau Anda ingin memenuhi kriteria 4E Leaders, baik di energy, baik di energizer, baik di edge maupun di execute, itu ada to-do listnya. Kemudian ada juga quiz-quiz ya. Kemudian ada juga self-assessment untuk mengukur Anda di sisi energy, energizer, ataupun di sisi edge dan di sisi execute ya. Jadi buku ini saya pikir cukup bagus, dan buku ini bisa digunakan untuk melakukan pelatihan ya terkait dengan 4E leadership ala Jack Welch ini ya. Dan terbukti bahwa di samping Jack Welch menghasilkan achievement yang luar biasa di General Electric, tetapi Jack Welch juga menghasilkan orang-orang yang luar biasa, yang tatkala orang tersebut keluar dari General Electric ya, kemudian orang tersebut menjadi leader yang lead ya, yang memimpin di perusahaan-perusahaan tersebut dan membawa perusahaan-perusahaan tersebut pada Fortune 500 CEO ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan review kali ini cukup memberikan manfaat dan mencerahkan Anda, dan saya berharap apabila Anda menyukai dan mendapatkan manfaat dari review ini, mohon like and subscribe channel ini, dan boleh Anda share kepada teman-teman yang lain ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf saya tidak bisa membahas satu persatu per bab karena ini cukup tebal bukunya ya, cukup tebal bukunya, tapi saya rekomendasikan buku ini cukup baik untuk saya sendiri belajar sebagai pemimpin yang ya walaupun tidak terbaik ya paling tidak ngikuti dan belajar ala kepemimpinan Jack Welch. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.